tujuan tertentu. Jadi ini adalah yang dimaksud dengan ciri-ciri dari interaksi sosial. Apa saja jenis-jenis interaksi sosial? Nah, Ibu akan jelaskan. Nah, ini dia jenis-jenisnya, ya. Yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu, ya. Ya, misalnya kalian dengan teman kalian, jadi dia perorangan. Terus interaksi individu dengan kelompok. Misalkan di sini kalian, ya, interaksi kalian dengan kelompok belajar, bisa juga, ya. Terus interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, jadi ada 3 jenis-jenis interaksi. Ibu ulangi, ya. Interaksi sosial individu dengan individu, interaksi sosial, ya, individu dengan kelompok, interaksi sosial, ya, di sini kelompok dengan kelompok. Nah, ini dia, ya, interaksi sosial individu dengan individu di sini yaitu interaksi ketika dua individu bertemu secara langsung dan melakukan interaksi satu sama lain walaupun itu dalam bentuk sederhana. Jadi di sini misalnya kalian ketemu sama temannya di jalan berpapasan, walaupun kalian sebatas tersenyum aja itu sudah merupakan ada interaksi sosial. Apalagi sampai menyapa dia, ya. Jadi kalian nggak usah menyapa atau apa, itu tersenyum aja sudah adanya interaksi, ya, sosial antara individu dengan individu. Ya. Terus bagaimana interaksi individu dengan kelompok? Ya. Jenis interaksi yang kedua. Di sini individu dengan kelompok bisa dilakukan, ya, interaksi yang dilakukan oleh seseorang berkomunikasi dengan sekelompok orang atau lebih dari 3 orang. Jadi misalnya kayak Ibu sekarang melakukan interaksi individu dengan kelompok. Siapa kelompoknya, ya? Kalian. Kelompoknya adalah siswa-siswa grup GI kelas 5. Nah, itu kelompoknya. Jadi antara Ibu dengan grup GI kelas 5. Jadi itu salah satu contoh individu dengan kelompok. Ya. Terus individu kelompok dengan kelompok seperti apa? Nah, di sini berarti interaksi ketika dua kelompok yang berbeda saling bertemu. Nah, di sini contohnya adalah pertemuan antar tim sepak bola atau pertemuan antar tim, ya, bola basket atau apa. Jadi situ adalah kelompok dengan kelompok. Jadi kelompok yang berbeda, kita melakukan pertandingan persahabatan. Jadi itu jenis-jenis interaksi kelompok dengan kelompok. Ya, interaksi, jenis interaksi sosial. Nah, bagaimana dengan bentuk-bentuk interaksi sosial? Perhatikan, ya. Ini dia bentuknya ada 2, asosiatif dan disosiatif. Jadi Ibu ulangi, interaksi sosialnya di sini adalah asosiatif dan sosial disosiatif. Jadi ada 2 bentuknya. Kalau tadi jenisnya ada 3, bentuk interaksi sosialnya ada 2, asosiatif dan disosiatif. Nah, asosiatif seperti apa? Contohnya di sini yaitu merupakan interaksi sosial yang memiliki nilai-nilai positif. Jadi ulangi, memiliki nilai-nilai positif dan mendukung individu atau kelompok dalam mencapai tujuannya. Nah, jadi di sini interaksi asosiatifnya adalah memiliki nilai positif yang mendukung individu atau kelompok dalam tujuannya. Contohnya perhatikan di bawah, proses musyawarah menentukan ketua RT. Jadi di sini juga bisa, ya. Contoh yang kedua di sini adalah pada proses belajar.
Ya, misalnya kalian dalam menentukan ketua kelas, bisa juga di sini. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh dari interaksi sosial asosiatif. Sedangkan disosiatif apa, Bu? Kalau disosiatif ini adalah kebalikan dari asosiatif. Jadi di sini adalah memiliki nilai negatif. Jadi ulangi, interaksi sosial disosiatif di sini interaksi sosial yang memiliki nilai negatif sehingga dapat menimbulkan pertentangan dan perpecahan. Jadi ulangi, interaksi sosial memiliki nilai negatif, ya, interaksi menimbulkan pertentangan atau perpecahan. Contohnya di sini adalah tawuran, ya, tawuran dua kubu seperti sepak bola. Jadi dia sama-sama membela timnya masing-masing. Kalau tidak ada saling mengalah, jadi mengakibatkan apa dia? Ya, pertentangan. Ya, tawuran dua kubu supporter, biasanya nggak hanya ini ya, nggak hanya seperti sepak bola. Jadi di sini sudah mulai bersifat fanatisme, artinya kelompok saya harus menang. Nah, jadi kalau disosiatif di sini cenderung memiliki nilai negatif. Nah, ini dia ya. Sekarang 3 teori sosial budaya di Indonesia. Perhatikan ya, 3 teori sosial budaya di Indonesia. Apa saja? Ada musyawarah, paternalistik, gotong royong. Ya, saya rasa ini musyawarah kalian sudah tahu ya. Nah, sekarang biar kalian tidak ngantuk, menurut kalian ya, musyawarah ini kalau ibu kaitkan dengan pelajaran PKN termasuk pengamalan Pancasila sila keberapa? Silakan tulis di kolom chat, kirim ke chat pribadi ibu. Oke, terima kasih Ananda. Terima kasih Kong Krisna, ada Regina di sini, ada Raria, ada Cynthia. Oke, semuanya sudah ya benar ya, ya. Ada Chandra, ada Kevin ya. Yang pasti musyawarah di sini adalah pembahasan ya, musyawarah sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke-4. Nah, apa itu musyawarah ya? Pembahasan bersama dengan tujuan mencapai suatu keputusan atas penyelesaian masalah tertentu. Ya. Jadi musyawarah di sini adalah pembahasan bersama dengan tujuan mencapai suatu keputusan atas penyelesaian masalah tertentu. Sedangkan paternalistik di sini adalah satu sistem yang menempatkan pimpinan sebagai pihak yang paling dominan. Jadi sini yang menentukan semuanya adalah ketua. Sedangkan terus yang ketiga adalah gotong royong. Jadi gotong royong adalah bekerja sama atau saling menolong dalam mengerjakan sesuatu antar satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi ada 3 teori sosial budaya di Indonesia ya, dimana yang sesuai dengan akar budaya kita itu adalah gotong royong ya, karena ini sudah dari nenek moyang kita ya. Jadi gotong royong itu adalah bekerja sama atau saling menolong dalam mengerjakan sesuatu antara satu dengan yang lainnya. Jadi itu adalah 3 teorinya. Nah, upaya apa yang dilakukan dalam pembangunan sosial budaya? Ya, yang pertama ya pasti kita membiasakan selalu melakukan musyawarah. Yang kedua,
membudayakan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, saling membantu atau tolong menolong antar masyarakat. Yang keempat, melestarikan budaya daerah. Yang terakhir adalah menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat. Nah, jadi ini upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam pembangunan sosial budaya. Nah, sekarang salah satu upaya di sini misalkan Ibu ambil adalah membiasakan melakukan musyawarah. Silakan berikan contoh pada Ibu. Musyawarah ya, salah satu contoh musyawarah yang dilakukan dalam skala kecil aja dulu dalam keluarga. Jadi contoh musyawarah yang dilakukan dalam keluarga seperti apa? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Jadi kalau ini silakan bisa langsung kirim ke pribadi Ibu. Ya, jadi contoh musyawarah yang biasa dilakukan di keluarga. Ya, di sini ada Kevin. Ada Araria. Oke. Terima kasih ininya, idenya. Ya, apa saja misalnya musyawarah dilakukan dalam keluarga, contohnya? Oke, terima kasih Gong Krisna. Oke. Ya. Ya. Jadi di sini jawabannya udah benar ya. Jadi dalam keluarga misalkan menentukan liburan akhir pekan, bisa juga musyawarah. Kita ada rencana melakukan tirta yatra. Bisa juga di sini adalah melakukan dalam pembagian tugas dalam keluarga. Misalkan dalam hal ini kita melakukan setiap minggu melakukan kebersihan ya dalam lingkungan rumah. Nah, itu sudah benar ya. Nah, oke. Sekarang dalam skala ini, misalkan sekarang musyawarah di sekolah. Contohnya apa? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Silakan ke privasi Ibu. Ya. Oke, terima kasih Regina. Iya. Sudah ada Sugita di sini. Jadi kita anak-anak GI sudah biasa melakukan Zoom meeting. Jika besok di sekolah mengajukan Zoom meeting, kalau sudah tidak kaget, itu sudah hal kecil karena kita sudah terbiasa melakukan Zoom meeting ya. Jadi kalau besok gurunya Zoom meeting besok, oke Bu, siap. Itu sudah terbiasa bagi saya setiap minggu. Ya, di sini ada Raria, ada Gel-Gel, ada Chandra, ada Kevin ya, semuanya rata-rata. Misalnya di sini adalah pemilihan ketua kelas. Ya, semua udah benar semua. Jadi ini upaya adalah salah satunya adalah musyawarah. Nah, terus ada di sini lagi melestarikan budaya daerah. Ya, saling tolong membantu atau tolong menolong antar masyarakat. Nah, dari upaya yang dilakukan dalam pembangunan sosial
mudah ya. Di sini ada permasalahan yang biasanya terjadi dalam proses pembangunan. Masalah apa yang biasanya dihadapi ya? Pertama, masalah lingkungan hidup. Kedua, pendidikan ya. Jadi pendidikan pola pikir tidak sama di sini maksudnya pendidikan ya. Kemiskinan, pengangguran, tindak kejahatan, kepadatan penduduk. Jadi permasalahan-permasalahan terjadi dalam proses pembangunan sosial. Jadi inilah permasalahan atau yang sering menghambat dalam proses pembangunan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Yang pertama adalah lingkungan hidup, yang kedua pendidikan, ya, yang ketiga kemiskinan, keempat pengangguran, ya, tindak kejahatan dan kepadatan penduduk. Nah, ini dia ya. Oke. Sudah selesai nyatetnya? Ya. Sekarang Ibu ada pertanyaan, ya. Silakan tulis di kolom chat kalian ya. Jadi tolong perhatikan. Pertandingan futsal antara dua tim itu menunjukkan bentuk interaksi sosial apa? Jadi Ibu ulangi. Pertandingan futsal antara dua tim menunjukkan bentuk interaksi sosial apa? Ya. Tadi kan sudah Ibu jelaskan jenis-jenis interaksi sosial. Oke, terima kasih. Di sini ada Kevin, ada Ananda. Ya. Oke, mungkin ada yang mau jawab lagi? Saya tunggu jawabannya. Ya, baru ada. Oke, terima kasih Chandra. Ya, saya tunggu jawabannya. Nanda, ada yang mau ditanyakan? Angkat tangan Nanda. Maaf Bu, terus pencet. Oh, kepencet. Sugita, angkat tangan. Ada yang tanyakan? Bisa. Oke. Ya, di sini jawabannya udah benar ya. Interaksi kelompok dengan kelompok. Jadi udah benar semuanya. Ya. Nah, ini pertanyaannya Ibu. Hubungan antar orang per orang, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok disebut apa? Ibu ulangi. Hubungan antar orang per orang, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok disebut apa? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Ya, terima kasih Regina. Regina kurang lengkap jawabnya ya. Terima kasih Nanda. Ya, Kevin, sudah ini di sini.
Araria dan menjawab. Oke, jawabannya udah benar ya, yaitu interaksi sosial. Jadi di awal kita sudah bahas ya. Ya, pertanyaan berikutnya silakan dengerin ya. Seorang guru ya, seorang guru dia mengajar para siswanya di kelas. Itu adalah salah satu contoh interaksi apa? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Ya, Ibu ulangi. Seorang guru mengajar para siswa di kelas itu adalah termasuk jenis interaksi sosial apa? Ya, terima kasih Gung Krisna. Ya. Jadi ulangi pertanyaan, seorang guru mengajar para siswa di kelas termasuk jenis interaksi sosial apa? Ya. Ya, di sini udah ada Chandra, ada Raria, ya, ada Nanda, ada Sugita. Ya. Jadi jawabannya udah benar, yaitu individu dengan kelompok ya. Nah, sekarang dengarkan pertanyaannya Ibu ya. Ya, dengarkan pertanyaannya Ibu. Interaksi sosial pasti terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ya, Ibu ulangi. Interaksi sosial itu pasti terjadi dalam kehidupan masyarakat karena manusia itu merupakan makhluk titik-titik. Silakan tulis di kolom chat sekarang. Ibu ulangi. Interaksi sosial. Oke. Langsung dijawab. Ada Kevin, ada Ananda, ada Chandra, ada Raria. Ya, jawabannya semua benar karena adalah termasuk makhluk sosial. Ya. Perhatikan pertanyaannya Ibu. Tidak sengaja ya, Budi bertemu dan berbicara dengan Davin di jalan. Ibu ulangi. Tidak sengaja Budi bertemu dan berbicara dengan Davin di jalan. Termasuk jenis interaksi apa? Ulangi. Jadi Budi bertemu dengan Davin di jalan. Maka termasuk jenis interaksi sosial apa? Oke. Ya. Terima kasih Gung Krisna. Ya, ada Kevin, ada Ananda di sini. Oke, interaksi individu dengan individu. Ya. Jadi ya, jawabannya semua udah benar. Interaksi individu dengan individu. Sekarang pertanyaan berikutnya. Dengerin ya. Pembahasan bersama dengan tujuan mencapai suatu keputusan atau penyelesaian masalah tertentu merupakan teori sosial yang berlaku di Indonesia, yaitu apa? Ibu ulangi. Teori sosial apa ya? Di mana pengertiannya itu adalah pembahasan bersama dengan tujuan mencapai suatu keputusan atau penyelesaian masalah tertentu. Oke, langsung dijawab di sini sama Kevin, ada Regina, ada Ananda. Ya, ada Araria. Oke, terima kasih Gung Krisna.
Ya. Oke, sama. Ya, Gage sudah jawab di sini ya. Oke, itu adalah termasuk ya. Ya. Termasuk adalah teori sosial, yaitu musyawarah. Iya, jawabannya semuanya sudah benar ya.